Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang berlimpah, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kita masih mampu untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan tarawih insyaallah secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad, dengan lafaznya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus masjid, Pak Imam dan pengurus, serta tokoh masyarakat telah memberikan kesempatan kami hadir untuk melaksanakan kegiatan Safari Ramadan Pondok Pesantren Khalid bin Walid pada tahun ini. Tentunya Pak, kehadiran kami bukanlah karena kami lebih hebat atau kami lebih mantap daripada bapak-bapak ibu sekalian, tapi ini adalah bagian daripada silaturahmi kita. Karena alhamdulillah di tempat ini ada banyak santri ataupun alumni yang telah sekolah di Pondok Pesantren Khalid bin Walid. Salah satunya adalah yang menjadi imam tadi, Ustadz siapa namanya? Sandi Nata. Tadi ketika saya ketemu di parkiran, Ustadz siapa nama dia Pak? Ustadz Diris. Ustadz Diris milah kata apa, karena siapa Ustadz Diris? Rupanya Ustadz Sandi Nata, jauh dari Sandi Nata menjadi Ustadz Diris. Kalau dibahasa kan Ustadz Dirih. Ustadz Dirih jadinya. Jadi ini sebuah kebanggaan bagi saya pribadi dan mungkin tim. Alhamdulillah alumni Khalid bin Walid mampu menjadi pewarna di masyarakat, tampil menjadi imam di masyarakat. Saya ingat betul Ustadz Diris kita ini ketika kelas 6 dulu setoran hafalan Qur'annya dengan saya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum tamat di Khalid bin Walid itu kita punya kewajiban harus menyetorkan minimal 6 juz. Jadi Ustadz ini setorannya dengan saya. Dia istimewa, setorannya di rumah saya terus. Bapak Ibu sekalian, karena waktu singkat, saya perkenalkan, nama saya Haji Sakinul Mutakin LC MPD. Kebetulan di pesantren diamanahkan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Khalid bin Walid. Kami datang hari ini berempat, yang didampingi juga saya oleh Ustadz Mukhlas Azhari SPD. Beliau ini menjabat sebagai Direktur Pengasuhan. Jadi Pak, di pondok itu ada yang mengurus pendidikannya, ada yang mengurus pengasuhan hariannya. Beliau inilah Ustadz Mukhlas Azhari SPD. Kemudian juga saya didampingi oleh Ustadz Musriandi selaku Humas Pondok Pesantren Khalid bin Walid. Juga didampingi oleh santri yang dari daerah sini juga, namanya Jumaidiyah. Alhamdulillah luar biasa, tahun ini kelas 6 dan sebentar lagi akan tamat. Kalau nggak salah orang tuanya hadir di sini Bapak Ibu ya. Wah, ya Pak. Selamat Pak, anaknya tamat sebentar ya Pak. Dan berprestasi di Pondok Khalid bin Walid. Para hadirin yang dimuliakan Allah, dalam santapan ataupun safari ini saya ingin menyampaikan atau menceritakan beberapa kisah apa-apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Setidaknya ada 3 kisah.
Yang pertama adalah pada zaman Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, mereka minuman khamar itu menjadi salah satu hal yang sangat biasa sekali dalam kehidupan. Kalau bahasa awaknya sampai jadi cuci tangan, Bapak Ibu, biasa betul bagi mereka. Sehingga begitu biasanya khamar bagi kaum pada masa itu, sampai pengharamannya melalui 3 tingkatan. Kalau dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang khamar, qul fihima ismun kabir. Ini tahapan pertama. Jadi mereka bertanya tentang khamar itu hukumnya apa? Qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Dalam khamar itu adalah ada dosa, tapi juga ada manfaat. Ini yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ketika pengharaman khamar tidak langsung mengatakan haram, tidak boleh. Beda dengan hukum-hukum yang lain langsung seperti itu. Tetapi pada khamar melalui 4 tahapan, 3 tahapan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan khamar itu dosa, tapi di dalamnya ada manfaat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengerjakan ibadah sholat ketika kalian sedang dalam mabuk. Yang pertama, Allah katakan khamar itu dosa, tapi manfaatnya ada. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan tidak boleh minum khamar kalau kalian ingin mengerjakan sholat. Yang ketiga apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu jtanibu kasih ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pikir-pikir apa sebenarnya yang menjadi sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam mengharamkan khamar itu melalui 3 tahap. Apa kira-kira, Pak? Karena khamar itu sudah menjadi pekerjaan yang mendarah daging bagi kaum pada masa itu. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala langsung haramkan secara mutlak, secara total, mungkin akan terjadi penolakan dan seterusnya. Begitu bijaksananya Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan-tahapan dan tahapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berdirilah ya. Nah, ketika tahapan yang ketiga turun, ayat Allah Subhanahu wa taala yang setelah saya bacakan tadi, kaum muslimin pada masa itu ada yang sedang menengguk khamar, ada yang dalam gelasnya minuman khamar, ada yang dicerek-cerek mereka khamar, ada mungkin dalam kamar mereka minuman khamar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fajtanibu", jauhi itu semua. Apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu sekalian? Mereka ambil itu khamar dan mereka tumpahkan di jalan-jalan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam sejarahnya tidak ada kota Mekah selama 3 hari bau selain daripada bau khamar. Begitu dahsyatnya Bapak Ibu sekalian ketergantungan kaum muslimin pada waktu itu dengan minuman khamar. Tapi ketika perintah Allah Subhanahu wa taala jauhi khamar, mereka langsung membuang dan tidak ada berkata, ya Allah, ini minuman sedang saya tunggu setoguk leh, 2 toguk leh, atau saya habiskan dulu ya Allah yang ada dalam kendi-kendi saya, yang ada dalam cerek-cerek saya, mubazir ya Allah. Enggak ada. Mereka langsung tumpahkan, mereka serakkan, mereka buang, sehingga kota Madinah 3 hari 3 malam Bapak Ibu sekalian hanya ada bau khamar. Kisah yang sangat luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika perintah Allah Subhanahu wa taala turun tentang yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi,
wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah para ibu-ibu, hendaklah para wanita itu memakai jilbab. Saya baca dalam sejarahnya Bapak Ibu sekalian, kondisi kaum muslimin pada masa itu ada yang miskin, ada yang tidak punya harta. Apa yang terjadi? Mereka koyakkan gorden, mereka koyakkan pakaian, mereka jadikan sebagai jilbab. Begitu taatnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ketiga ya Bapak Ibu sekalian, yang sangat viral, yang mungkin kita semua tahu, yaitu seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja menikah, bernama Hanzalah. Hanzalah ketika dia menikah, di hari itu juga datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi perang ke Uhud. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Hanzalah ini diketahui oleh Rasulullah. Rasulullah tahu beliau ini baru nikah, sedang hange-hangenya Pak. Sedang panas-panasnya, baru pesta, tapi sedang langsung datang perintah untuk berperang, berjihad di jalan Allah. Rasulullah memberikan izin untuk tidak pergi si Hanzalah kepada peperangan. Biarlah dia bersama istrinya menyelesaikan masa, kalau sekarang bahasanya tuh honeymoon Ustaz ya, bulan madunya. Tapi apa yang dilakukan Hanzalah Bapak Ibu sekalian? Ketika perintah perang itu dikumandangkan oleh Rasulullah SAW, dia berdiri dan lari meninggalkan istrinya serta langsung memakai bajunya. Istri melihat suaminya memakai baju besi itu, dia bersedih. Kemudian dia pergi perang dan syahidlah pada peperangan itu Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW Bapak Ibu berkata, sesungguhnya Hanzalah ini dimandikan oleh para malaikat. Kalau kita baca sejarah, mengapa Hanzalah ini sampai langsung dimandikan oleh para malaikat? Ternyata maklumlah Bapak Ibu sekalian, pengantin baru. Laganya lah pernah warasukan Bapak Ibu ya. Apa pengantin baru kok tanah? Agak aku Rasulullah pernah tahu macam mana pengantin baru. Tidak sampai mandi junub, tidak sempat mandi wajib, karena mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, tinggalkan istri, tidak sempat pergi bersih-bersih, langsung memenuhi perintah Rasulullah SAW untuk berjihad di jalannya. Begitu luar biasanya para sahabat Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, dari 3 kisah ini kita dapat ambil pelajaran bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang sangat luar biasa istijabahnya, suratul istijabah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat cepat merespon segala perintah yang datang dari Allah ataupun yang datang dari Rasulullah SAW. Tidak peduli apapun itu yang terjadi. Kalau perintah itu datang dari Allah, kalau perintah itu datang dari Rasulullah, langsung dikerjakan tanpa berpikir, tanpa banyak alasan dan seterusnya. Mereka berkata, sami'na wa ata'na. Bapak Ibu sekalian, kadang ada orang yang berkata, Ustadz, itu kan sahabat Rasul, mereka itu kan orang-orang hebat, kami ini apalah, kami ini orang-orang biasa. Itu alasan pembenaran untuk kita tidak mau taat. Sesungguhnya ajaran Rasul pada masa itu adalah ajaran Rasul juga yang ada pada saat ini. Allah Subhanahu wa taala berkata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Apakah pada masa itu kaum muslimin mampu mengerjakannya? Mampu. Apakah pada saat ini manusia juga mampu mengerjakannya? Mampu. Tetapi mengapa ada perbedaan respon? Mengapa ada perbedaan penyikapan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala?
Kalau saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, belum mampu sampai setingkat apa yang telah dilakukan Rasulullah. Saya kalau lihat wajah-wajah soleh-soleh dari sini luar biasa. Saya yakin mampu seperti sahabat Rasulullah. Pak ya, lulusan dari Wali Songo tadi ceritanya. Iya Pak. Lulusan dari pesantren, istri Bapak dari Wali Songo juga ya. Masya Allah. Orang-orang soleh saya lihat di sini. Bapaknya Pak Khalifah. Insya Allah mampu mengerjakan seperti mana yang dikerjakan para sahabat. Tapi mungkin ada di antara kita yang ketika perintah jilbab itu kita memahaminya wajib, kita memahami bahwasanya sholat di masjid itu fadilahnya sangat luar biasa, namun perintah-perintah itu selalu kita abaikan, selalu kita lengahkan, seolah-olah kita terkadang tidak peduli dengan itu semua. Bapak Ibu, saya memberikan 3 tips bagaimana caranya agar kita bisa cepat respon terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita terus tingkatkan kualitas keilmuan kita. Kita baca sejarah, kita baca fadilah-fadilahnya, kita tingkatkan pemahaman kita tentang keilmuan ibadah-ibadah tersebut. Insya Allah dengan itu akan mampu memberikan motivasi pada kita. Bapak Ibu, kira-kira yang hadir di sini apa motivasinya? Apakah karena ingin mencari jodoh? Agak kuin oleh Bapak ya. Tidak mungkin mencari jodoh. Apakah motivasinya ingin mencari mobil? Tidak. Motivasinya adalah sholat di masjid, pahalanya itu sholatul jamaati. Pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Kemudian pahalanya orang yang pergi ke masjid dan dia sudah berwudu, setiap langkahnya itu mengampunkan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Karena paham kita itu. Ibu-ibu yang pakai telokong, pakai jilbab, panas. Panas tidak? Panas. Mungkin lebih enak tidak pakai jilbab. Kenapa kita mau taat mengerjakan itu semua? Karena kita paham, kita mengetahui jilbab itu wajib. Yang tidak memakai jilbab, hukumannya adalah api neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, agar kita termotivasi untuk terus mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka kita gali apa fadilah-fadilah dari amal tersebut. Apa dari keutamaan-keutamaan ibadah tersebut. Apa keistimewaannya? Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui atau yang tidak mengetahui? Tidak akan pernah sama Bapak Ibu sekalian. Saya jujur Bapak Ibu sekalian, Sandinata ini murid saya 6 tahun di pondok. Harusnya gurunya lebih hebat, ternyata tidak, beliau lebih hebat. Hafiz 30 juz, suara bagus dan seterusnya, mampu menjadi imam di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena apa? Karena beliau punya ilmunya. Kalau saya Bapak Ibu suruh jadi imam nanti mengletek Bu, ken sarong tuh ha. Pak, nu pernah jadi imam, disuruh mendoa ngeletek tuh ha. Karena saya nggak ada ilmunya. Tapi Sandinata yang masih kecil, dia belajar dengan sungguh-sungguh, baca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dia punya ilmunya. Maka itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Yang kedua, bagaimana kita bisa segera respon terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita membentuk suasana ketaatan dimanapun kita berada. Umpamanya Bapak Ibu di rumah, kita ciptakan suasana di rumah itu rumah yang agamis, yang taat beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, jangan cuek dengan keadaan anak, jangan cuek dengan keadaan istri. Melantak, bianglah, melantak kalianlah, yang penting saya taat pada Allah. Jangan. Satu saat nanti Bapak yang akan luntur imannya. Bapak Ibu berkewajiban untuk membentuk keluarga itu menjadi keluarga yang baik, keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika perlu
kita perhatikan satu persatu siapa yang menjadi teman anak kita. Apakah teman anak kita itu orang yang suka mabuk, orang yang suka judi, orang yang suka macam-macam, atau anak kita itu temannya orang yang suka ke masjid, yang suka baca Quran dan seterusnya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum ila ma yukhalidu. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, maka lihatlah siapa yang ia temani. Bapak Ibu sekalian, saya baru tadi pagi cerita dengan Ustadz Mukhlas ini. Ada satu orang itu luar biasa memberi pengaruh tidak baik kepada temannya. Anggaplah namanya si A. Hari ini dia berteman dengan si B. Padahal si B ini rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud dan seterusnya. Karena si A ini tidak baik, berteman mereka dekat, lunturlah keimanan ini. Mereka tidak berteman lagi. Berteman pula si C yang tadinya baik, berteman pada si A, yang si A juga menjadi luntur. Saya dulu Bapak Ibu sekalian 4 tahun di Kairo, satu kamar dengan orang yang tatonya mulai dari atas badan sampai kaki, pemabuk, pengedar obat, pernah bunuh orang dan seterusnya. Tapi karena dia tinggal di rumah kami, yang mana kami di semua di rumah itu 5 waktu sholat di masjid, baca Quran, alhamdulillah dia terpengaruh dengan itu semua dan menjadi baik. Maka Bapak Ibu sekalian, agar kita menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib membentuk lingkungan kita, lingkungan yang agamis. Mulai dari rumah kita Bapak, kemudian dari RT kita bentuk menjadi RT yang agamis, kemudian RW-nya, kemudian desanya dan seterusnya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang taat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa menjadi orang yang segera merespon perintah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu mengingat kematian. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Rasulullah, saya pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Fazuruha, maka ziarahilah kubur itu, kata Rasulullah. Fa innahu tuzahidu fid dunya wa tuzakkiru fil akhirah. Maka sesungguhnya dengan menziarahi kubur menjadikan kalian orang yang zuhud di dunia dan mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Mungkin dalam setiap minggu ataupun setiap bulan kita menyaksikan orang yang meninggal di sekitar kita. Maka Bapak Ibu sekalian, jadikanlah momentum kita hadir di takziah kematian itu untuk menambah keimanan kita. Bukan untuk merokok terbahak-terbahak, apalagi mengejar sepiring nasi, sangat naif sekali. Harusnya momentum kematian itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat berkata, kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah dengan kematian itu menjadi pengingat bagi kita semua. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang tidak tepat dan salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ngasih?